Nah, ini bab 1 ya, pendahuluan riset operasi. Tapi dia apa namanya, kurikulum 2020 sesuai dengan tahun lalu kan ada teman-teman kalian ya yang ikut program RPL itu, rekognisi pembelajar lampau dengan Universitas Atmajaya Jakarta ya. Jadi mereka sudah direkognisi, artinya mereka sudah dapat ilmu dari Atmajaya, sekarang tinggal nilai itu dimasukin saja. Jadi banyak yang tidak mengambil lagi riset operasi karena sudah lulus di RPL gitu ya. Namanya pembelajaran lampau, jadi sudah dibelajar di masa lampau yaitu tahun kemarin ya. Nah, karena di sisi informasi ini lebih ke arah manajemen, maka nanti mata kuliah riset operasi ini kemarin sudah didiskusikan dengan Atmajaya dengan ini. Nanti namanya manajemen sains ya. Tapi sama, riset operasi dengan manajemen sains itu sama. Riset operasi lebih ke ilmu-ilmu teknik, kalau manajemen sains lebih ke manajemen ya, sesuai apa program studi Anda ya. Jadi kompetensi dasar, mengetahui dasar-dasar riset operasi, dan model matematis, mengetahui dan merumuskan ya. Nah ini ya, tidak hanya mengetahui tapi harus bisa merumuskan di kompetensi, memahami ya, model matematis, program linear programming. Nah, untuk indikatornya, Anda harus menguraikan pengertian program linear dan memberikan contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan program linear. Menyebutkan komponen-komponen program linear dan merumuskan model matematis dari suatu permasalahan program linear. Nah, ini indikator pencapaian ini nanti Pak akan ukur dalam tugasnya. Bisa tidak Anda sudah bisa 3 ini ya. Nah, maka apa itu program linear ya? Jadi ini kalau adik-adik waktu di SMA jurusannya IPA ya. IPA itu masih ya sekarang ya atau sudah berubah ya? Jurusan IPA ya. Kalau Pak mereka tahun 90-an itu namanya A1. A1 itu fisika, A2 itu biologi, A3 itu IPS ya. Tapi kalau tahun 2000-an mungkin sudah berbeda ya setelah reformasi. IPA ya, apa namanya? Pilih IPA atau IPS gitu ya. Nah, itu pasti belajar mengenai program linear ya. Karena Pak waktu itu di apa waktu kuliah ya maksudnya ikut bimbingan belajar lah sebelum kuliah ya di Bandung. Itu pasti belajar itu ya. Satu soal Eptanas ya. Dulu Eptanas. Nah, sekarang tidak ada lagi. Sudah terbebas ya. Nah, gitu. Jadi pasti belajar program linear karena itu pasti satu soal Eptanas atau soal UMPTN pasti ada ya. Nah, itu soalnya biasanya dalam bentuk gambar ya, gambar grafik gitu ya. Nah, apa itu program linear? Nah, ini satu cara untuk menyelesaikan persoalan pengalokasian sumber-sumber terbatas. Jadi ini kata kuncinya ada sumber-sumber terbatas di antara beberapa aktivitas yang bersaing dengan cara terbaik yang mungkin dilakukan. Jadi ada 3 kata kunci. Sumber-sumber terbatas itu seperti apa? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau udara itu terbatas atau tidak? Tidak, Pak. Tidak ya. Berarti dalam udara itu tidak termasuk dalam sumber-sumber yang terbatas. Kalau air? Tidak. Ya, air kalau di kota ya terbatas. Anda beli aqua gratis tidak? Anda minum di rumah. Kalau di desa masih sumber-sumber tak terbatas kan? Di sungai ada punya sumur atau punya air ledeng. Nah, itu bisa menjadi sumber-sumber tak terbatas. Tapi kalau di kota ya, itu bisa dikatakan sumber-sumber terbatas. Intinya begini, sumber-sumber terbatas itu adalah sumber-sumber yang diperoleh dengan mengeluarkan suatu resource atau sumber daya. Misalnya uang ya. Untuk menghasilkan sebuah produksi, kalau butuh air itu harus dibeli. Itu namanya sumber-sumber terbatas. Tapi kalau Anda punya sebuah usaha, tempat usaha di pinggir sungai gitu ya,
airnya dipakai gratis, itu kita asumsikan sumber-sumbernya tidak terbatas. Maka nanti ada soal-soal itu, ada yang namanya asumsi. Asumsi itu berarti sumber-sumber lain tidak terbatas. Contohnya Anda misalnya memproduksi sebuah produk yang membutuhkan pengapian, ya, butuh kayu bakar untuk misalnya merebus, menggoreng atau mengukus gitu ya. Nah, itu bisa jadi kayu itu bukan menjadi sumber-sumber yang terbatas. Nah, gitu ya, itu maksudnya. Di antara beberapa aktivitas. Nah, ini kata kuncinya beberapa. Jadi kalau Anda ingin usaha, ya, Pak katakan, usahanya hanya contohnya hanya menjual suatu produk, ya, misalnya yang gampang itu menjual apa gitu ya, menjual kaos gitu ya, satu jenis kaos. Apakah itu masih termasuk program linear atau tidak? Ya. Jadi kalau satu jenis ya yang kita produksi, misalnya satu jenis kaos atau satu jenis produk makanan, roti, nah, itu belum dikatakan sebagai program linear. Harus lebih dari satu aktivitas. Nah, baru kita bisa ukur. Ya. Misalnya Anda kalau di depan kampus ini kan suka roti ya. Ketika Anda masuk, nah, produknya banyak toh. Nah, itu baru kita bisa katakan atau kita bisa hitung yang kita sebut dengan program linear. Jadi aktivitasnya apa saja? Aktivitasnya adalah memproduksi roti manis, roti tawar, roti keju, roti pisang, ya, roti coklat gitu ya, dan lain-lain ya. Nah, itu kan banyak aktivitas ya. Nah, aktivitas itu kenapa ada kata-kata bersaing? Ya karena dilihat dari produknya, mana yang lebih laku ya. Jangan sampai kita menjual barang yang tidak laku. Nah, kira-kira gitu. Jadi misal ada 5 produk, ya, tadi ya roti manis, roti coklat, ya, roti tawar, roti keju, ya, roti pisang. Ya. Ternyata roti tawarnya tidak laku gitu. Mungkin kebanyakan yang beli adalah mahasiswa. Berarti si perusahaan itu, si manajemen harus berhitung. Wah, berarti roti tawar produksinya jangan terlalu tinggi. Dia melihat berapa jenis roti yang banyak dibeli ya, sehingga memberikan keuntungan. Nah, itu yang lebih banyak diproduksi. Nah, itu yang kita katakan aktivitas yang bersaing. Bersaing untuk apa? Bersaing untuk mendapatkan keuntungan. Nah, gitu ya. Dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik itu apa? Ya dengan kita lakukan metode-metode. Ya istilah sederhana mungkin berhitung. Hari ini ya si bos pasti briefing. Oke, hari ini roti coklat jualnya berapa? Pemasukan berapa? Roti keju berapa? Roti ini berapa? Tawar berapa? Roti manis berapa? Roti pisang berapa? Nah, itu kan cara-cara untuk melihat ini ya, keuntungan ya. Nah, itu yang kita sebut dengan cara terbaik. Salah satu caranya dengan program ya, dengan berhitung ya kira-kira. Yang mungkin dilakukan. Nah, gitu. Kalau produk cabang Sukarotinya hanya satu ya hitungannya cepat. Nah, ini kan di Kupang sudah banyak ya, misalnya 5 cabang atau 10 cabang atau 100 cabang seluruh Indonesia. Nah, seperti Alfamart. Anda bayangkan saja untuk Alfamart itu satu hari keuntungannya berapa untuk misalnya penjualan tisu. Nah, seluruh Indonesia. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Itu satu produk. Misalnya 1000 produk. Nah, bagaimana si manajemennya tahu saat ini keuntungan untuk penjualan tisu per hari ini ya di seluruh Indonesia itu berapa? Nah, tisu juga banyak jenis. Nah, itu kan pasti menggunakan sebuah program yang besar ya. Tidak hanya pakai Excel. Kalau Excel mungkin cara berhitungnya agak lama ya. Cabang 1, misalnya Provinsi NTT, cabang 1 sampai cabang 20. Wah, itu kalau kolomnya kan panjang ya. Nah, itu baru NTT, belum dari Aceh, ya, dari Sumatera berapa provinsi, dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Bahkan sangat banyak.
Berarti membutuhkan waktu yang banyak juga ya kalau penyajian datanya tidak bagus. Maka solusi-solusi yang diambil itu adalah menggunakan metode-metode yang kita sebut dengan riset operasi ini agar lebih cepat ya, lebih mungkin ya, cara terbaik ya, terbaik yang mungkin dilakukan. Nah, ini kira-kira kata kuncinya ya. Jadi sumber-sumber terbatas, berapa aktivitas, bersaing dan cara yang terbaik. Ini yang kita akan belajar ya secara teori, secara konsepnya di semester ini, dan kita akan mencari contoh-contoh yang dasar-dasar untuk adik-adik kerjakan dan bisa menyelesaikan. Gitu ya. Nah, kira-kira model-model permasalahan apa saja di dalam riset operasi atau science management. Jadi kuliah ini, ya, mata kuliah ini di ilmu manajemen semua dapat ya. Nanti kalau teman-teman ada punya teman jurusan manajemen, jurusan akuntansi ya, atau teknik industri ya, itu pasti belajar ini ya. Karena pasti berhubungan dengan optimasi. Nah, jadi yang pertama itu fasilitas dan penjadwalan produksi. Scheduling ya. Ini banyak di ilmu-ilmu teknik industri ini ya. Ini banyak. Yang kedua sumber daya nasional. Nah, sumber daya nasional itu seperti BBM ya. Nah, kita bersyukur ya selama ini Presiden Jokowi ini BBM-nya belum naik ya. Harga premium, harga Pertalite ya. Itu belum naik. Itu namanya sumber daya nasional. Nah, pemerintah juga berhitung kapan dia harus naikkan ya. Misalnya naikkan listrik, naikkan air, naikkan BBM. Karena kalau tidak naik, maka pengeluaran negaranya besar. Ya. Jadi seperti premium itu kan, Indonesia ini kan paling rendah di Asia Tenggara. Coba Anda isi BBM di Singapura. Itu harganya 20 ribuan atau 30 ribuan per liter. Lalu pertanyaannya, kelebihannya ini siapa yang tanggung? Ya negara ya. Jadi setiap berapa liter itu ditanggung sama negara. Nah, kira-kira gitu. Itu yang namanya sumber daya nasional. Nah, hitungan juga pakai riset operasi. Kalau dulu Anda pernah tahu kasus apa ya? 98 itu yang kita sebut dengan kasus Senturi ya. Bank Senturi tahu? Itu Anda waktu itu masih apa ya? SD kah SMP? Belum lahir, Pak. Loh, Bank Senturi masa tidak tahu? Itu kan waktu tahun 2008 kalau tidak salah tahu. Nah, 2008 ya. Anda masih SD ya. Itu kan negara rugi 6 triliun lebih ya, 6 triliun ya. 6 triliun. Itu kan ada kebijakan karena sumber daya nasional untuk bank itu kan publik ya. Karena rugi, maka negara menggelontorkan anggaran kira-kira 6 triliun. Ya, lalu, jadilah kasus ya. Nah, itu kasus sampai di pengadilan. Akhirnya Sri Mulyani, ya, dulu Wakil Presiden Budiono, nah, itu kan dipanggil ya ke DPR. Nah, di situ ditanyakan kenapa pemerintah memutuskan membantu Bank Senturi gitu ya. Ya, jawabannya apa? Ya, jawabannya hitungan simulasi dari riset operasi ini. Karena kalau kita tidak bantu, maka impact atau dampak yang diakibatkan itu berhubungan dengan sumber daya nasional. Negara bisa akan kolaps atau beberapa bagian akan kolaps. Nah, kira-kira itu ya. Jadi ilmu riset operasi sangat digunakan baik di level akademik maupun di level nasional ya. Tapi tentunya tingkatannya beda-beda. Maka Pak katakan minggu lalu itu
Di luar negeri itu ada jurusan riset operasi khususnya. Itu biasanya kalau teman-teman adik-adik yang di jurusan matematika ya, itu mereka lebih banyak fokus ke masalah-masalah ini. Pemodelannya. Setelah itu masalah transportasi. Ya, ini masalah transportasi kan berkaitan dengan jarak ya, jarak tempuh. Setelah itu berkaitan dengan muatan ya. Maka kenapa pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan yang itu selalu di dekat pelabuhan laut. Alasannya apa? Karena bongkar muatnya gampang. Jadi kalau di Teno, di Bolok sana kan banyak gudang-gudang gitu ya. Tidak mungkin mereka taruh gudang atau itu ada di Baun ya atau di Nakamese sana. Karena jauh, transportasinya jauh gitu ya. Jadi masalah transportasi itu diperhitungkan. Yang berikut adalah jaringan, network planning. Network planning juga sama, ini berkaitan dengan hubungan-hubungan antara satu entiti dengan entiti lain. Dan kelima ini adalah teori permainan itu riset operasi tingkat lanjut ya, game theory. Nah, game theory itu berkaitan dengan permainan ya. Kalau Anda bisa bermain catur, apa yang ada di pikiran Anda? Kalau Anda main catur dengan teman. Juan bisa main catur, Juan? Tidak terlalu, Pak. Mungkin strategi, Pak. Kalau misalkan pas main catur, mungkin strateginya, Pak, supaya bisa menang. Itu ya. Jadi pikiran kita harus menang gitu ya. Bagaimana kita memenangkan pertandingan gitu ya. Game theory. Di perusahaan juga sama. Misal perusahaan-perusahaan sejenis, ya itu juga mereka memainkan namanya game theory. Telkomsel, misal dan XL. Misalnya Telkomsel punya promo 1000 SMS gratis. Wah, XL tidak ketinggalan atau Indosat. Dia tambahkan 1200 gratis. Wah. Jadi selalu bersaing memenangkan pasar gitu ya. Bagaimana pelanggan lebih suka yang mana? Ya, kira-kira begitu. Jadi perusahaan-perusahaan juga pasti ada game theory. Nah, ini yang masuk ke bagian dari riset operasi. Jadi prinsip dasarnya adalah bagaimana kita atau perusahaan atau apapun juga memenangkan pertandingan. Makanya ini ada film Beautiful Mind ya. Nah, ini film tahun 90-an. Nanti coba Anda nonton ini. Itu seorang profesor ya dari MIT ya. Dia ajarnya di MIT, John Nash. Nah, itu dia menderita sebuah penyakit, tetapi di dalam pikiran itu ada orang yang selalu datang. Akhirnya dia membuat teori game ini, teori permainan teori ekonomi ini, dan mendapatkan hadiah Nobel. Tapi dia orangnya memang psiko gitu ya. Cobalah Anda nonton ini ya. Prinsipnya gitu ya. Dalam tadi ya, Pak contohkan tadi bermain catur, Anda selalu menang. Dalam kuliah juga sama. Anda harus punya sosok lawan. Ya. Di bayangan Anda harus ciptakan sebuah lawan. Ya. Itu lawan khayalan lah. Yang lebih pintar dari Anda. Sehingga dari dia, wah saya harus kejar dia. Saya harus lebih pintar dari dia. Gitu ya. Kira-kira begitu ya. Atau dalam yang nyata juga boleh. Tetapi di permainan ini Anda bisa menciptakan sebuah sosok khayalan Anda yang lebih pintar, IPK-nya tinggi. Wah, kok ini lebih pintar. Itu yang memacu Anda untuk terus maju gitu ya. Jangan mempunyai teman yang malas ya. Bangunnya malas ya. Nah, itu pasti akan Anda nanti menurun Anda mengikuti dia. Anda harus terbalik ya. Mencari sosok yang lebih pintar ya. Dan punya prestasi. Nah, sehingga itu memacu Anda untuk mengikuti atau malah lebih dari dia. Nah, itu masuk ke game theory. Ya. Yang keenam itu adalah masalah inventory. Nah, kalian mungkin ada mata kuliah ya, inventory itu berkaitan dengan stok ya. Ini banyak yang ambil topik tugas akhir ya kemarin ya. Misal Anda membuat sebuah sistem penjualan ya, kemarin Pak
ada uji, ada satu mahasiswa itu Permesti Lady itu. Nah, dia membuat just in time, metode just in time, mungkin adik-adik sudah pernah dapat itu. Bagaimana menghitung stok, menghitung tingkat penjualan agar penjualan yang ada di toko itu tidak pernah habis gitu ya. Itu kan masalah inventory ya. Ketika misalnya minimal berapa stok, sudah ada permintaan sehingga tidak boleh habis. Nah, bagaimana menghitung seperti itu? Nah, itu yang namanya masalah inventory ya. Nah, ini juga menarik ya, Anda bisa ambil sebagai topik tugas akhir. Dan yang ketujuh adalah antrian ya. Antrian ini Anda lihat di mana antrian? Di bank ya. Pernah tidak kesel kalau lihat antrian? Selalu, Pak. Nah, itu. Nah, Anda sebagai seorang sarjana, seorang ini, wah, bagaimana caranya menguraikan antrian ini? Ada teorinya tidak? Ya ada teorinya. Nah, ini namanya cleaning theory. Tujuannya apa? Kita simulasikan agar antriannya itu tidak banyak. Makanya kenapa kalau Anda masuk bank, Anda harus mengambil apa? Slip antrian ya. Iya, Pak. Nah, itu untuk apa kira-kira? Agar antrian berjalan teratur. Apalagi? Ada lagi? Jadi itu program simulasi yang dihasilkan dari IT, itu tidak hanya antrian itu hanya satu fungsi ya. Tetapi itu gunanya untuk manajemen melihat tingkat antrian harian, misal di Bank BNI ini berapa. Setelah itu berapa banyak yang datang antri, pengunjungnya berapa banyak, baru rata-rata antrian itu berapa menit gitu ya. Itu digunakan untuk sebagai decision support system. Sebuah sistem pengambilan keputusan untuk memutus, wah ternyata kita ini harus menambah teller ini karena terlalu padat tingkat antrian. Jadi sudah punya aturan di bank. Atau sebaliknya, wah ini ada teller ini kok dia punya beban hari ini dia hanya melayani hanya 1 jam. Nah, berarti apa? Oh banyak waktu delay yang ada di teller. Wah teller ini kayaknya kita kurangi. Ya, bisa jadi karena waktu kerjanya sedikit ya. Waktu kerja maksimal 8 jam, dia hanya melayani misalnya 3 atau 4 pelanggan. Nah, itu karena dari tiket antrian yang Anda ambil ya, tiap kali Anda masuk itu digunakan untuk para decision maker mengambil keputusan. Makanya kenapa bank itu bisa buka cabang gitu ya. Anda lihat misalnya ada bank BRI, bank apa, cepat buka cabang karena mereka menghitung, wah ini sangat tinggi ya daerah ini, maka bisa dibuka. Nah, kira-kira itu ya salah satu tujuan mesin antrian di bank itu ya. Nah, selain tadi ya itu fungsi untuk agar kita tahu kita antrian nomor berapa. Tapi di pihak manajemen itu ada ya. Nah, kalau Anda pelajari langsung lebih lanjut ada dia di semester 7 atau 8 itu ya. Pemodelan dan simulasi. Tapi itu mata kuliah pilihan. Kalau Anda tidak minat jangan diambil. Tapi kalau Anda minat boleh diambil. Nah, ini kira-kira ada 7 ya, 7 jenis-jenis permasalahan riset operasi sains. Maka Pak katakan sains manajemen ini mata kuliah ini hanya overview dan kita lebih fokus ke program linear. Untuk masalah inventory itu sudah ada mata kuliah sendiri, antrian juga sudah ada ya. Masalah jaringan ini dulu ada ya, tapi sekarang tidak ada. Game teori juga nanti pasti ada, tapi riset operasi lanjut ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, tadi ini di bagian pertama yang di slide sebelumnya, Pak. Ya, silakan. Ini tentang apa tadi Pak sempat singgung tentang teknik industri kalau tidak salah tuh Pak. Itu saya mau tanya hubungan ini dari yang Pak minta tolong ke slide sebelumnya tadi Pak. Coba. Yang mana? Yang ini? Ya, fasilitas dan penjadwalan produksi itu kan Pak bilang tadi itu berhubungan dengan teknik industri toh Pak. Terus hubungannya dengan sistem informasi itu bagaimana Pak?
Oke, jadi kalau di teknik industri kan sebuah jurusan ya. Kalau di jurusan teknik industri itu, mereka banyak belajar mengenai algoritma penjadwalan. Tapi sampai sebatas itu. Makanya kalau Anda mengambil skripsi tentang skripsi ya, itu kalau banyak tuh algoritma di orang-orang teknik industri itu ya. Karena Pak dulu di kampus S1 itu kan ada prodi teknik industri. Mereka banyak berkonsultasi, oh saya punya algoritma penjadwalan produk seperti ini. Tapi saya tidak bisa buat program. Nah, kira-kira. Nah, hubungan dengan kita ya kita melanjutkan bagaimana membuat aplikasinya dari algoritmanya anak teknik industri itu kita implementasikan dengan program ya, algoritma dengan basis data yang kita sudah belajar ya, dengan RPL yang kita sudah belajar. Maksudnya hubungannya seperti itu ya. Jadi kita ini tahap-tahap kalau dalam tim ya, di sebuah pengembangan sistem itu kita tim ya. Yang merancang algoritma itu orang-orang teknik industri ya, karena mereka lebih tahu ya scheduling, bagaimana cara produksi bekerja, mesin itu bekerja gitu ya. Itu algoritmanya mereka susun. Nah kita membaca algoritma itu dan menerapkan ke dalam program. Ya. Itu sebenarnya anak TI ya, anak SI apa? Anak SI nanti sudah program sudah jadi, ada bisnisnya. Bagaimana Anda mempresentasikan, menjual produk itu biar laku di pasaran dengan sisi-sisi pengetahuan bisnis dan manajemen yang Anda punya. Tapi kalau Anda terjun langsung juga bisa ya dalam pengembangan itu. Kira-kira itu ya Jojo ya. Jadi ininya tim ya, hubungannya itu tim kerja untuk mengembangkan sebuah program scheduling atau penjadwalan produksi. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau Anda punya teman di teknik industri itu menjadi diskusi yang menarik ya. Coba kalau Anda cari mereka mata kuliah. Ilmu-ilmu mereka tuh bagus. Misalnya bagaimana scheduling produksi tempe daun pisang ya. Itu tempe itu kan saya lihat itu banyak yang laku ya. Nah, itu bisa diteliti. Wah, kenapa ya? Tiap hari itu di namanya tempe daun pisang ya di sana ya. Ibu Fi itu ya. Itu kan sampai antri-antri luar. Nah, kira-kira itu. Jadi banyak fenomena di masyarakat berkaitan dengan industri ya. Industri itu atau produksi apapun juga ya. Yang bisa Anda kerjakan. Tapi ilmu kita sampai ke situ kan terbatas ya. Kita harus butuh orang teknik industri untuk mendesain, untuk lebih memahami. Ya. Oke, ada lagi? Oke, sekarang langkah-langkah dari sebuah analisis sistem ya. Jadi pertama ini secara umum ya, kalau kita ini bedanya seorang sarjana dengan seorang yang non sarjana itu seperti ini. Langkah-langkah sistem ya, setidaknya kalau Anda tamat jadi sarjana mungkin program Anda tidak terlalu, tapi setidaknya pemikiran Anda, paradigma Anda itu sudah tersusun seperti ini. Kalau Anda melihat satu masalah, Anda harus mengidentifikasi dan mempertegas. Oh ini masalahnya apa gitu ya. Bukan kalau di sini, wah lihat langsung pergi pukul, gebuk ya. Wah nanti baru sampai polisi baru atur. Nah itu kalau anak-anak tukang ojek yang tidak sekolah ya. Tapi kalau Anda seorang sarjana dalam masalah apapun juga ya, di rumah tangga Anda atau apapun juga, pertama itu harus tahu dulu, identifikasi masalahnya itu apa. Ditulis ya, diincikan, lalu pertegas. Nah, ini masalahnya termasuk masalah yang apa gitu. Masuk ke kasus hukum atau tidak, atau diselesaikan secara kekeluargaan, atau seperti apa. Ya. Setelah itu nomor 2 baru mencari metode-metode penyelesaian. Nah, metodenya apa? Ada statistik, ada program komputer, ada membuat sistem informasi, atau program linear ya, yang mata kuliah ini ya. Satu juga simulasi. Atau kalau kasus-kasus keluarga yang umum, wah ini masalah bisa diselesaikan kekeluargaan. Oh ini harus dibawa ke ranah hukum. Oh ini harus dibawa ke pemerintahan gitu ya, ke RT, RW atau keluarga. Nah itu baru yang disebut mencari metode-metode penyelesaian. Untuk menentukan metode penyelesaian ini, kita harus punya frame pengetahuan ya. Jadi pakai statistik aja, tapi kita tidak mengerti statistik seperti apa. Tidak boleh ya. Kita harus tahu kalau cara kerja statistiknya seperti itu. Oh ini dengan program komputer ini harus membuat program ini. Oh kita harus tahu
langkah-langkah membuat program komputer. Nah, itu adalah core pengetahuan orang IT ya. Sistem informasi ya, itu juga ya. Atau program linear atau simulasi. Setelah itu, dari metode-metode tadi, kita tentukan mana yang paling cocok dan paling murah. Jadi, tidak selamanya masalah di dunia nyata, real problem itu harus serta-merta diselesaikan dengan program. Nah, ini yang banyak orang IT salah itu. Wah Pak, ini kita harus buat program tentang ini. Jadi saya, misalnya ada pengalaman Anda ke magang, ke desa, atau ini, harus buat program. Tidak selamanya ya. Mungkin di desa itu lebih cocok, kita harus membuat tidak program, tapi mungkin spreadsheet saja, membuat Excel untuk mereka isi data, itu mungkin lebih gampang dibandingkan Anda membuat form, membuat ini, tetapi nanti resource-nya atau harganya berat. Anda harus tiap hari turun ke sana untuk melatih ya, bapak-bapak dusun, bapak-bapak desa, yang mungkin pengetahuannya tidak terlalu tinggi mengenai komputer. Tapi kalau Anda misalnya buatannya Excel, misalnya hitung BUMDes gitu ya, nah, itu kan hanya pemasukan, pengeluaran, saldo seperti itu kan. Nah, itu yang namanya metode yang paling cocok dan paling murah. Setelah itu, setelah kita pilih baru kita laksanakan ya. Kita melaksanakan, kita pantau pelaksanaannya seperti apa. Nah, baru dievaluasi. Evaluasi ini biasanya secara terjadwal dan terencana. Tiap bulan kita mengevaluasi. Nah, dulu angkatan 2013 kalau tidak salah ya. Yang waktu masih program KKN, nah, Pak mereka sama mahasiswa mereka ada KKN di Kabupaten Kupang, ada salah satu di Oebelo ya, di desa Oebelo. Jadi programnya dikembangkan di situ, program untuk desa ya. Jadi semuanya itu di program komputer ya. Membuat apapun yang ada di desa, akte kematian, membuat surat pindah, kan gitu ya. Kalau kita ke desa itu kan itu ya, surat keterangan warga desa. Nah itu kan sebuah kita kembangkan di sistem komputer. Jadi anak-anak KKN dulu membuat lumayan itu. Jadi dari dana desa mereka ada dapat profit juga. Nah evaluasinya, wah tiap minggu, tiap bulan selalu ya, ada tim yang turun untuk melihat programnya ini, progresnya bagaimana, ya. Kira-kira errornya ada di mana, ya, masih dalam perawatan. Itu sangat penting ya. Jadi nanti suatu saat kalau Anda buat program, kasih ke orang, jangan ditinggali, ya. Harus cek terus ya. Ini error yang di mana. Jadi dikembangkan terus sehingga end user atau pengguna akhir itu merasa senang menggunakan itu. Jangan sampai mereka merasa sebel atau ini program ini bagaimana ini. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi Anda harus melatih ya, kira-kira seperti itu. Itu namanya mengevaluasi hasil. Dari hasil evaluasi ini baru dikendalikan ya. Kendalikan itu errornya banyak, kita perbaiki ya. Kalau atau sudah bagus, ya kita tingkatkan. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi harus ada dari evaluasi, kita kendalikan, habis kendalikan kita tingkatkan. Nah, kira-kira itu. Itu yang namanya langkah-langkah analisis sistem. Oke. Nah, kan mata kuliah ini kita mencari metode program linear. Nah, bagaimana metodenya ya? Nah, ini seperti ini ya. Pertama masalah nyata, setelah itu harus disederhanakan ya. Penyederhanannya seperti apa ya? Nah, contohnya seperti ini. Nah, nanti pemodelan nanti dalam pemodelannya. Pemodelan yang kita lakukan nanti pemodelan matematis. Tapi Pak saya kasih contoh. Nah, ini mungkin Anda pasti tahu ini ya. Kalau Anda misalnya masuk ke perpustakaan ya. Ya toh? Kalau masuk di perpustakaan itu kan Anda lihat apa saja ya. Misalnya ada Anda sebagai anggota toh. Ini sudah kelihatan whiteboard-nya. Sudah, Pak. Tulis saja anggota ya. Itu anggota. Nah, setelah itu ada apa lagi? Ada karyawan toh. Ada karyawan, ada pustakawan, dan juga ada bahan pustaka ya. Nah, bahan pustaka itu misalnya Pak tulis saja buku ya.
Nah, ini kita memodelkan namanya. Nah, ini buku ya. Ini tulisnya karena terlalu, ini kayaknya lambat nih apa jaringan kah? Itu ya, ini buku ya. Ini kayak tulisan bahasa Rusia ini ya. Tapi tahu baca ya buku. Ah, ini anggota ya sebelahnya ya. Anggota. Aduh. Ini kelemahan kita belajar online ini ya, anggota. Nah, anggota. Lalu apa hubungan anggota dengan buku? Oh, ternyata anggota bisa pinjam buku. Oh, berarti ada yang namanya proses transaksi peminjaman toh. Ini sebuah model toh. Kira-kira model apa ini? Di dalamnya ada bisa pinjam. Anggota pinjam buku. Ternyata satu anggota bisa meminjam banyak buku. Oh, kita modelkan. Oh, itu kita tulis saja M. Daripada prosedurnya panjang, M saja. Satu buku bisa dipinjam oleh banyak anggota. Berarti apa? M juga ya. Biar tidak sama, kita tulis begini. NKM. Nah, model ini kita sebut dengan model apa namanya? Ada yang tahu? Jojo, apa ini model namanya? Tidak tahu, Pak. Oh, kan belajar basis data tuh. Ini model apa? Sudah diajarin belum model? Atau ini model yang lama. Kalian belajar sekarang kelas diagram ya. Ini cara memodelkan sebuah permasalahan. Ini sebagai salah satu contoh saja. Tapi kalau sistem perpustakaan kan tidak hanya prosedur pinjam ya, tapi ada prosedur pinjam, pengembalian, pemesanan ya. Nah, ini namanya model IRD. Entity Relationship Diagram, atau namanya model basis data. Nah, ini juga model. Jadi kalau Anda membuat sebuah sistem basis data, Anda harus mengetahui model ya. Oh. Model itu kan bisa dalam bentuk diagram-diagram seperti ini. Jadi orang membaca seperti ini sudah tahu ya. Orang IT ya, tapi kalau orang non IT mungkin tidak terlalu tahu ya, karena belum mempelajari teori. Kalau Anda sudah tahu, oh ternyata anggota itu bisa pinjam banyak buku, tapi satu buku juga bisa pinjam banyak anggota. Artinya buku itu bisa digunakan oleh orang lain gitu. Caranya. Nah, ini salah satu model ya. Nah, Anda di S1 itu model-model seperti ini Anda harus tahu ya. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, tadi ya, jadi kita sudah sederhanakan masalah nyata, sudah disederhanakan. Setelah itu kita buat pemodelan. Ya. Jadi contoh tadi kita buat model, nanti di riset operasi itu juga ada model-model yang kita sebut dengan model matematika atau model program linear ya. Nanti kita akan lihat model program linear seperti apa, model matematis. Ya sederhana model matematik yang Anda belajar di matematika sains informasi kah atau di mana di Y sama dengan X tambah 2 gitu. Ini namanya model. Ada yang tahu ini? Atau persamaan ya, di matematika itu persamaan apa?
persamaan linear ya. Atau di SMA itu namanya persamaan garis lurus kan? Nah, ini model linear. Kenapa disebut model persamaan linear garis lurus? Atau bisa juga model orde 1. Kenapa disebut orde 1 ya? Anda perhatikan, karena X ini sebenarnya pangkatnya 1 ya. Nah, tapi tidak biasa ditulis ya kalau pangkat 1 ya, kuping 1. Nah, tidak bisa ditulis, maka disebut orde 1. Lalu kakaknya ini namanya, kalau misalnya Pak tulis Y sama dengan X kuadrat ya, tambah 4X tambah 3. Nah, ini model apa kira-kira? Model atau persamaan apa namanya? Parabola, Pak. Iya, persamaan kuadrat ya, atau parabola ya. Atau orde berapa? Orde 2, Pak. Orde 2 ya. Orde 2. Nah, lalu di kuliah ini kita belajar yang mana? Kita belajar orde 1 ya, yang namanya persamaan linear, maka disebut program linear ya. Nanti yang model-model parabola ya, ada model yang misalnya Y sama dengan X pangkat 10 ya, tambah 4X pangkat 5 kurang 3X tambah 1. Nah, ini model apa namanya nih? Model atau persamaan? Nah, ini sudah namanya polinom berderajat banyak ya, atau orde banyak. Nah, ini bagaimana belajarnya? Nah, di sisi informasi tidak dapat ya. Kalau di teknik informatika mereka dapat. Nah, bisa kalau orde banyak seperti ini biasa diselesaikan dengan metode numerik ya. Nah, model-model yang bisa linear itu ya bisa disusun di baris dan kolom ya. Di Excel itu kan model linear toh. Ya, Anda Pak. belajar pintar, nilainya bagus, itu kan lulus. X, Y itu, X hubungan dengan Y kan? Ya tidak? Tapi Anda tidak perhitungkan, wah kalau pintar ini nanti ada di dimensi lain hubungannya bagaimana? Ah, itu modelnya sudah tinggi itu ya. Nah, itu model-model yang makanya coba kalau Anda nonton film yang tadi Pak kasih itu, nah itu berhubungan dengan dunia lain. Nah, itu modelnya sudah pangkatnya sudah tinggi. Nah, kira-kira itu ya, itu yang menjadi disebut dengan model matematik ya. Jadi nanti model Anda ini seperti persamaan linear, namanya program linear. Jadi persamaan linearnya yang banyak gitu ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, itu model-model. Kita kembali lagi tadi ya. Sampai di mana? Nah, setelah itu model matematik seperti tadi kita harus selesaikan. Selesaikan juga nanti hasilnya itu masih dalam model. Apakah langsung digunakan? Ya, harus ditafsir kembali. Ya. Misalnya begini ya, contohkan. Misalnya Anda ingin menghitung penjualan sepeda motor pada misalnya kan banyak Surya Motor, Kencana misalnya ya. Setelah dihitung ya dari penjualan, dari stok, ternyata dihitung kalau mau untung ya perusahaan Surya Motor itu setiap bulan harus menjual 30,5 unit motor. Kan bisa ya, karena pesaing matematika kan bisa dapat koma ya. Itu kalau mau tetap stabil ya, karyawan juga dapat bonus bagus, gaji bagus ya. Itu penjualan sepeda motornya harus minimal 30,5 unit. Kalau di bawah itu pasti akan terjadi ini ya, masalah lah kira-kira gitu ya. Tapi kalau penjualan minimal itu maka
perusahaan akan jalan stabil. Nah, lalu pertanyaannya, ada tidak motor itu jumlahnya 30,5 unit? Kalau 30 iya kan? Nah, 0,5 ini apa? Apakah hanya bannya saja atau motor tanpa ban? Nah, kira-kira begitu ya. Kan itu kan harus ditafsir kembali ya. Maka decision maker memutuskan, oke, kita berani ambil 31 unit. Kan bisa toh? Oke. Nah, kalau kita jual sampai 31 unit, maka kita akan dapatkan bonus tambahan. Atau bisa jadi pimpinan, saya tidak berani ini karena lagi masalah pandemi, ini penjualan lagi turun, peminat lagi turun ya, banyak Grab, jadi orang mau naik motor, pembelian motor mungkin akan menurun. Maka dia memutuskan, oke lah kita hanya ambil 30. Pasti juga ada risikonya. Kalau ambil hanya 30 unit, maka bonusnya bisa berkurang ya. Mungkin bonus yang tadi 100% dikurangi 50%. Karena pemasukannya berkurang. Nah, itu yang namanya penafsiran kembali. Ya, jelas ya? Setelah itu baru diselesaikan, dieksekusi. Oke, hasilnya tadi kita eksekusi, kita mau ngambil 30 atau mengambil 31. Kalau mengambil 30, resikonya seperti ini, ya, banyak pemotongan bonus, ya seperti itu. Kalau kita ambil 31, harus kerja lembur, ya misalnya. Nah, kira-kira itu ya. Lalu, setelah selesai baru dilaksanakan. Lalu kerjaan kita apa di S1 ya? Kerjaan seorang orang sistem informasi itu ya ini model matematis kalau memang terlalu kompleks sudah suruh anak-anak industri ya, teknik industri yang mengerti atau kerjasama dengan mereka buat modelnya, kita selesaikan dengan algoritma dengan komputer, kita lihat outputnya baru kita kasih ke pimpinan pihak manajemen untuk menafsirkan dan mengambil keputusan. Nah, itu kira-kira langkah-langkah atau tahapan dalam penyelesaian sebuah program linear. Ya. Nah, ini kita masuk ke model. Jadi karakteristik dari program linear tadi, ini hubungan dengan definisi tadi ya. Pasti ada variabel keputusan. Kan tadi dibilang aktivitas bersaing. Itu berarti aktivitas-aktivitas apa yang dipakai atau digunakan gitu ya. Nah, itu nanti dalam matematiknya disebut dengan variabel keputusan. Jadi apa itu variabel keputusan? Variabel yang menguraikan secara lengkap keputusan-keputusan yang dibuat. Nah, kalau kita bicara variabel di matematik itu kita pasti akan menggunakan simbol ya. Nah, bisa X, bisa Y gitu ya. Itu namanya variabel. Yang kedua adalah harus ada tujuan ya, gitu ya. Nah, tujuannya apa? Kalau kita produksi kan ada tujuannya. Tujuan itu ada dua, bisa memaksimumkan, bisa meminimumkan. Kalau memaksimumkan itu biasanya pendapatan atau keuntungan ya. Contohnya kalau orang buat usaha ya, Anda buat usaha ya, Anda buat jual ya, penjualan itu kan Anda inginkan pendapatan atau keuntungan ya. Tidak ada yang pengusaha atau orang membuat usaha itu maunya rugi, kan tidak ada ya. Jadi fungsi tujuannya itu memaksimumkan pendapat berkaitan pendapat dan keuntungan atau juga meminimumkan ongkos. Kira-kira apa ya? Anda tahun 98, ini Anda sudah lahir atau belum 98? Belum ya? Belum, Pak. Belum lahir ya? Tapi Belum, tahu Pak. kasus apa di tahun 98 itu ada kasus apa di Indonesia? Hanya Sejarah Trisakti, itu. Pak. Hah? 98 ini yang demo kan, Pak? Yang mahasiswa demo. Demo Nah. kebesaran penurunan Soeharto. Nah, itu ya. Nah, itu waktu itu Pak mereka satu semester tidak kuliah, demo saja ya dari semester genap itu. Nah, jadi bulan Mei. Tapi kita bicara bukan ke demo-demonya ya. Efek dari itu kan namanya krisis moneter ya. Pak WK waktu itu di bulan Januari Februari itu masih membeli sabun itu 300 perak ya. Sekarang sabunnya berapa? Sabun mandi gitu. Makan nasi goreng masih 500 rupiah. Nah, di Bandung itu waktu itu ya. Setelah itu Pak mereka pergi diklat ya, ada kegiatan ini kemahasiswaan 2 minggu di hutan ya.
Setelah pulang, wah ke toko, harganya sudah 3.000. Nasi gorengnya 3.000. Ya. Sabun yang semulanya Rp300 sudah jadi 1.500. Harganya sudah berubah. Itu makanya disebut krisis moneter. Ya. Daya beli masyarakat menurun semua. Ya. Harganya melambung ya, karena krisis. Itu efek sampai di masyarakat. Maka terjadilah demo. Banyak perusahaan yang tutup. Nah ini ya. Jadi banyak perusahaan tutup ya. Dulu televisinya semulanya 24 jam. Bukanya jam 8 pagi, jam 8 malam udah tutup. Ya. Waktu itu kan RCTI ya, RCTI saja. Ya. Jadi Pak Maka waktu itu habis demo, briefing pulang ke kampus, nonton TV-nya itu. Ya. Nah, banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar waktu itu. Ya. Termasuk perusahaan Nurtanio, perusahaan paling besar di Indonesia ya, PT Nurtanio yang Pak Habibie punya di Bandung ya. Itu kan bangkrut itu. Karena banyak membeli suku cadang dari luar negeri. Maka perusahaan itu meminimumkan ongkos ya, agar perusahaan bisa survive. Tapi setelah itu juga akhirnya ditutup. Ya. Salah satu contoh adalah mem-PHK 6.000 karyawan. Bayangkan ya, 6.000 ya karyawannya itu di PHK dari PT Nurtanio itu tahun 98. Maka selama 10 tahun 6.000 orang itu selalu demo dari Bandung ke Jakarta jalan kaki. Tapi ya tidak bisa, tidak ada ongkos lagi untuk mengongkosi pusat. Nah, jadi salah satunya bisa meminimumkan. Nah, banyak di PHK agar perusahaan tetap survive, tetap jalan. Nah, salah satu cara yang meminimumkan, memecat semua karyawannya, produksinya dikurangi, ya. Televisinya 24 jam jadi hanya sampai 12 jam. Nah, kira-kira itu. Ini nih contoh meminimumkan. Ada juga yang Pak lihat di sini yang gemuk-gemuk ya. Wah, ada juga bisa meminimumkan ya. Nah, itu namanya program diet ya, diet. Nah, jadi bagaimana mengkonsumsi nutrisi ya dengan harga yang murah dan sehat dan bisa membuat berat badan jadi mengecil atau minimum. Nah, itu salah satu contoh. Atau juga minum obat ya. Dalam kesehatan ini kan kasus-kasus minimum ya. Bagaimana orang, kalau kalian ke dokter itu Anda ingin dosisnya maksimum atau minimum? Dikasih obatnya. Minimum. Ya, minimum ya. Tidak mungkin dokter kasih, tiap hari, tiap 2 jam Anda minum obat ini ya. Dokter akan memberikan obat yang minimum, dengan jumlah hari, jumlah minum sekian, tapi Anda bisa sembuh ya. Nah, kira-kira. Nah, itu juga termasuk kasus-kasus minimum. Oke ya, itu yang kedua fungsi tujuan. Yang ketiga adalah pembatas. Nah, apa itu pembatas? Pembatas itu kendala yang dihadapi sehingga kita tidak bias menentukan harga variabel keputusan yang sembarang. Jadi pembatas tadi kayak air gitu ya. Kita stoknya ini berapa ini? Dan juga jangan kebanyakan stok, nanti gudangnya penuh. Misalnya suka roti, dia beli terigu, beli gulanya itu kira-kira berapa banyak per hari atau per bulan. Nah, itu namanya pembatas. Ya, beli keju, beli ini, ya, contohnya seperti itu. Kalau beli kebanyakan, biasanya tumpuk di gudang kan, sedang produksinya mengurang. Nah, kira-kira itu. Jadi antara stok dengan produksi itu harus seimbang ya. Itu yang kita sebut nanti inventory itu ya. Jadi pembatas ini juga ada juga yang namanya pembatas tanda ya, yang keempat. Pembatas yang menjelaskan apakah variabel keputusan diasumsikan berharga non negatif ya, atau hanya positif, atau boleh berharga positif, boleh juga negatif. Contohnya misalnya roti tadi, boleh tidak Anda stok, dikatakan Anda stok terigu itu minimal -3, boleh tidak? Kan tidak ada tuh, terigu itu -3 itu tidak ada kan. Kalau suhu boleh -3 derajat ya. Itu dingin sekali ya. Tapi kalau produksi ya kayak terigu, kayak gula untuk di stok itu kan maksimal kan 0. 0 itu artinya tidak ada ya. Nah, seperti itu ya. Itu namanya pembatas yang hanya berharga positif, tidak negatif.
Tapi juga ada yang berharga positif boleh negatif. Nah, itu kalau riset-riset operasi yang advance ya. Misalnya ya tadi ya suhu atau yang lain yang bisa tanda negatif dimungkinkan. Nah, jadi 4 ini ya, ada variabel keputusan. Nah, ini ada catat ini karena satu semester ini kekuatannya di 4 ini. Anda harus mengerti variabel keputusan, fungsi tujuan, pembatas tanda ya. Ini namanya variabel ya, ini namanya fungsi tujuan, ya. Functionnya, nah ini namanya pembatas atau constraint ya. Nah ini ya. Nah sekarang kita agak matematik sedikit. Nah, model matematika program linear seperti apa? Jadi variabel keputusan tadi, nah ini ya, mencari x1, x2 sampai xn. Tapi jangan pusing, x1, x2, x2 apa? Yang tadi yang Pak katakan. Misalnya masalah pada Sukaroti ya. Sukaroti memutuskan untuk menjual 5 produk ya. Roti tawar diasumsikan dibuat model X1. Roti manis X2. Roti keju X3. Roti coklat X4. Roti pisang X5. Dan seterusnya ya. Sampai berapapun juga produksinya. Boleh. Nah, ini yang kita sebut dengan X. Itu yang kita sebut dengan variabel keputusan. Untuk apa? Untuk memaksimumkan atau meminimumkan ya. Ini yang kita sebut dengan fungsi tujuan. F ya. Jadi selalu depan selalu disebut dengan F function ya. F sama dengan C1x1 tambah C2x2. Apa sih ini C1x1 dan C2 dan seterusnya? X1 ini kan tadi ini ya. Misalnya roti tawar tadi ya. Jadi untuk mendapatkan keuntungan ya, kita harus tentukan harga kan. Nah, C1 misalnya harga roti tawar tadi ya. Berarti harga roti tawar dikali dengan jumlah roti tawar yang diproduksi. Misal roti tawarnya 10, harganya 5.000, berarti 10 kali 5.000 ya. Ditambah dengan ya, harga roti manis dikali dengan produksi roti manis. C2x2 tambah C3x3 tambah C4x4 dan seterusnya sampai CNxn. Jadi CNxn adalah sebuah variabel yang bisa kita tambah. Maka kalau kita tambah makin bertambah variabel keputusan, maka constraint-nya juga makin bertambah. Nah, kendala atau constraint-nya apa? Kendala pertama, untuk membuat roti tawar kan harus butuh misalnya terigu ya. Maka di sini kebutuhannya terigu berapa untuk membuat roti yang pertama. Kebutuhan terigu berapa untuk membuat roti yang kedua. Kebutuhan terigu berapa untuk roti ketiga dan seterusnya. Dan boleh juga 0. Misalnya roti keju. Apakah dia butuh coklat? Kan tidak. Nah, berarti ada variabel yang mungkin saja di variabel keputusan dia 0. Lalu ini stoknya. Kira-kira terigu tadi di stok lebih kecil sama dengan berapa, atau sama dengan berapa, atau lebih besar sama dengan berapa. Nah, ini kan namanya, nanti kita lihat itu adalah pembatas ya. Dan berikutnya juga, ini misalnya pertama terigu, yang kedua gula, yang ketiga keju, yang ke coklat, yang kelima pisang, yang keenam mentega ya. Jadi banyak ya, jadi kendalanya itu banyak. Nah, kendala tadi kan yang terbatas. Kalau produksinya di dekat sungai, di hutan yang kalau masa itu kayu apinya gratis ya tidak usah dimasukkan gitu ya. Kalau misalnya airnya juga gratis ya tidak masuk. Itu yang namanya kendala-kendala yang tak terbatas. Yang kita masukkan di sini adalah kendala-kendala yang terbatas. Lalu yang terakhir ada pembatas ya tadi ya. X1 itu lebih besar sama dengan 0. Jadi kita nanti X1 itu kan tadi roti tawar ya. Produksi minimal 0. Tidak ada produksi roti tawar itu -3 atau -2. Nah, tidak ada. Jadi kita perlu membatasi. Oke, kira-kira itu ya. Nah, nanti di minggu depan bab 2 kita sudah dapat dari soal, baru kita buat model, baru kita selesaikan. Nah, maka ini tadi variabel-variabel yang tadi ya XC, variabel-variabel lengkap ya.
Yang tadi ya, roti tawar, roti manis, roti coklat, roti keju, X1, X2 sampai Xn. Fungsi tujuan ada 2 tadi ya. Kalau produksi berarti dia mencari yang paling maksimum. Kalau program diet atau kesehatan, cari yang paling minimum. Lalu ini koefisien ongkos tadi ya. CJ ya. Harga tadi ya, C1, X1, C2, X2, dan sampai Cn. Lalu koefisien teknis, ini kebutuhan ya. Kebutuhan misalnya terigu untuk buat roti X1, kebutuhan terigu untuk buat roti X2. Ya. Setelah itu kalau ini A11, nanti A21, A31 ya. Jadi AIJ ini bergerak ya. Sampai sejauh mana sampai MN. Setelah itu ini yang suku tetap atau batas sumber. Stoknya tadi ya, B1-nya yang ada di ruas kanannya B1, B2 sampai B. Oke, ini contohnya ya. Contoh di Wijaya nanti Anda bisa baca. Nah, nanti setelah ini ya ini ada di Wijaya Roti ya. Mungkin semua awal mulanya karena keterbatasan anggaran, maka disebut sumber-sumber terbatas. Ya. Hanya membuat 2 jenis roti. 2 jenis berarti beberapa aktivitas toh, tidak hanya satu aktivitas, roti manis dan roti tawar. Tapi kalau ada sebuah usaha hanya membuat roti manis, itu belum masuk ke program linear ya. Nah, setelah itu untuk membuat 1 paket roti tawar di 8 kg terigu, 6 kg gula, 1 paket roti manis, 4 kg terigu, 8 kg. Ini sudah aktivitas yang bersaing ini ya dalam pembuatannya. Sedangkan bahan lain dianggap berlebih. Ya. Ini maksudnya apa? Tidak hanya terigu dan gula ya, tiba-tiba rotinya jadi ya. Kecuali di zaman Yesus ya. Nah, apa dulu? Ikan, 1 bakul ikan sama berapa? Roti ya. Lalu berubah jadi 5.000 ya, 5.000 roti. Nah, sekarang kan tidak ya. Nah, harus mungkin dimasak, dikukus atau di oven gitu ya. Itu kan butuh listrik ya, butuh tenaga kerja. Nah, semuanya itu dihitung ya. Tapi ini diasumsikan hanya 2 ini ya. Nah, setiap bulannya terigu dibeli tidak lebih dari 320. Nah, ini berarti batas sumber tadi ya, terigu. Karena apa? Ya, karena semuanya pakai uang ya. Kalau Anda punya uang miliar-miliar, Anda boleh memborong aja terigu semua. Tapi kan tidak ya. Dan gula juga tidak lebih dari 400 ya, karena keterbatasan modal. Baru dibuat harga tadi ya. Harganya roti tawar 4.000, roti manis 5.000. Karena tujuan kita kan mencari keuntungan. Didapat dari mana? Jumlah roti yang diproduksi dikali dengan 4.000 ditambah dengan jumlah roti manis yang diproduksi dikali 5.000. Sehingga bagaimana perencanaannya? Sehingga memberikan keuntungan semakin mungkin. Kita disuruh membuat perencanaan. Ya, nah, maka kita harus modelkan dalam program linear. Ya. Ayo ya, jadi ini Pak kasih challenge, tantangan untuk minggu ini. Coba Anda membuat contoh soal ini, membuat dalam model ya, model program linear yang seperti ini ya. Nah ini ya. Dari ini yang di SMA nama soal cerita ya. Nah soal cerita, dari soal cerita Anda buat model nama program linear ya. Nah, ini contohnya ya. Oke, setelah itu di asas-asas penyusunan program linear itu ada yang prinsip kesebandingan. Contohnya 32X tambah 20Y. Nah, apabila 32 misalnya ada padi, hasil padi gitu ya. Kita 2 kali lipat gitu ya. Kita harga naiknya, padi kita harga kasih naik jadi 64. Maka yang 20 ini juga ikut naik. Ini yang namanya prinsip kesebandingan. Jadi 64 ya dikali 2 semua ya. Jadi F sama dengan 64X tambah 40Y. Jadi tidak boleh naik hanya salah satu. Harus naik dua-duanya ya, atau semuanya. Ini yang namanya kesebandingan. Yang kedua adalah keterjumlahan atau additivity. Ya. Jadi keuntungan itu bisa didapat dari penjumlahan dari 32X tambah 20Y. Dapat menjumlahkan kedua-duanya. Itu boleh. Jadi kita dapat X-nya berapa, Y-nya berapa, dikalikan 32 kali X, ditambah Y-nya berapa, dikali dengan 20, baru dijumlahkan. Ini namanya prinsip keterjumlahan. Dan juga dapat dibagi. Nah, misalnya ini ya, harganya tadi 4.000 X tambah
5000X tambah 4000. Itu kalau kita gambar grafik, koordinat misal 0, 1, 2, 3, sampai 4000 kan terlalu jauh ya. Mungkin Anda kertasnya berlembar-lembar tidak bisa ya. Maka dibagi ya. Jadi 4000 misalnya kita bagi dengan 1000, hasilnya 4. 5000 kita bagi 1000, hasilnya 5. Jadi kalau Y sama dengan 4X tambah 5Y, nah, berarti kalau kita selesaikan dengan grafik atau selesaikan secara hitungan biasa, lebih mudah. Setelah dapat, baru kita kalikan lagi dengan 1000, kembalikan lagi. Nah, itu namanya prinsip dapat terbagi atau divisibility. Nah, ini tugas. Biar untuk pemahaman riset operasi, Anda buat makalah tulisan dengan tulisan tangan ya. 1-2 halaman kertas folio. Ya, isinya sejarah riset operasi, perkembangan riset operasi dari awal sampai saat ini di dunia dan Indonesia ya. Setelah itu aplikasi riset operasi di era revolusi industri 4.0. Lalu bagian 4, contoh riset operasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada saat ini. Lalu sertakan sumber referensi, baik buku, jurnal, referensi. Ya, jadi nanti Anda harus tentukan referensinya di belakang tugas ini ya.